ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di pagi ini ya. Mudah-mudahan kalau-galanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan kami menyapa selamat pagi untuk yang lagi monitor di program kami obrolan komunitas, baik itu yang lagi monitor di kanal YouTube Pro 4 Palembang atau yang lagi monitor di 88,4 MHz. Pokoknya dimanapun berada, mudah-mudahan dengan obrolan kita kali ini di edisi Selasa tanggal 10 September 2024 ini akan mendapatkan sisi positif dan juga inspirasi untuk melakukan yang namanya kebaikan. Nah, kalau kita ngomongin soal kebaikan, ini Cauji Lagu tuh banyak cara menuju Roma ya. Banyak sesuatu hal yang pacak kita lakukan untuk melakukan sebuah kebaikan. Apalagi kebaikan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan sebagai bekal kita untuk kelak di akhirat ya. Luar biasa nih. Dan kali ini di studio Pro 4 FM Palembang, ini kita sudah kedatangan ada kawan-kawan dari komunitas Lentera Talang Jambi. Waduh, ini kita sapa dulu kawan-kawan di Talang Jambi ya, masyarakat Talang Jambi. Ini ada wargonya nih saat ini tengah berkunjung ke RRI Palembang. Dan langsung baik kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Yes gitu ya. Luar biasa, ini semangatnya sudah terasa nih. Oke, dan kita kenalan dulu ya. Kalau tadi saya sudah menyampaikan sekilas mengenai komunitas Lentera Talang Jambi. Nah, ini artinya ada di Talang Jambi. Tapi sebelum ke sana, ini kita pengen kenalan dulu sama ketuanya nih. Ada Mbak atau Ibu nih kita manggilnya? Basing lah. Basing ya. Ini ada Mbak aja ya karena masih muda nih. Ini ada Mbak Feni Ria Alumni. Alumni Kak. Kalau alumni lah selesai sekolah ya. Alumni ini merupakan ketua komunitas Lentera Talang Jambi. Sehat ya kabarnya tadi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanan dari Talang Jambi ke studio kita? Lancar ya, mulus Kak. Alhamdulillah ya. Kayak pipi bayi ya, mulus ya. Mulus. Oke, dan Mbak Feni dak dewean ini ditemani juga dengan dua rekannya. Yang selanjutnya ini kalau tadi ada ketua, kali ini ada wakil ketua, yaitu ada Mbak Siti Rodia. Apa kabar juga Mbak? Alhamdulillah. Ini tetangguan atau satu geng nih? Segeng. Sohib ya, Cak Ujuan tuh bestie. Luar biasa. Dan kali ini juga ada sekretarisnya, yaitu ada RA Dewi Latifah. RA ini apa nih Mbak? Raden Ayu. Asli Palembang. Oh, asli orang Palembang. Iya, pakai nama ini kan, kemas gelarnya kayak itu. Sehat juga Mbak Devi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau kita menelaah mengenai komunitas Lentera Talang Jambi, kita pengen tahu dulu sejak kapan nih ada Lentera Talang Jambi nih? Siapa yang pengen jawab? Silakan. Ketua aja. Ketua boleh. Terbentuk itu tanggal 5 April 2020 Kak. 20. Oh, sudah lama ya? Sebenarnya sudah lama, cuma kegiatannya belum terlalu banyak kami. Oke. Jadi artinya ini ketika Covid nih. Betul, Iya. benar 2020 banget. ya? Benar banget. Ini inisiasi awal terbentuknya itu atas ide siapa?
Sama-sama. Oh, sama-sama. Sama-sama Sama, sih. ide sama-sama. Oh, jadi idenya sama-sama. sama-sama punya keinginan yang sama dengan hal-hal yang Positif. sifatnya sosial, Iya. yang tentunya impactnya ini luar biasa nih ya. Kita ibadahnya dapet, dan juga kita edukasinya kepada anak-anak kita juga dapat ya, bahwa melakukan kebaikan itu merupakan hal yang sangat harus ya untuk kita lakukan sebagai manusia. Nah ini kalau tadi kan disampaikan bahwa awal terbentuknya itu karena samo-samo. Nah samo-samo ini pada awalnya itu ada uang berapa tuh? 10. Ada uang 10. 10. Pertama Oh, iya, 10. Jadi waktu yang pertama kita bentuk itu 10 orang yang merupakan rekan-rekan kawan-kawan arisan ya. Oh awalnya. Sebenarnya awalnya itu kawan-kawan arisan. Aha. Terus pas waktu itu kan masa Covid tuh. Nah, jadi pas masa Covid tuh kayak ngelihat apa ya? Banyak sih masyarakat yang memang bener-bener lagi bener-bener Aha. lagi di bawah kayak gitu Kak ya. Situasi Covid Situasi kan kita itu bener lagi down galau lagi ya. down galau. Terus jadi kami tuh memutuskan ayo yuk kita ini bikin kegiatan, Oke. apalagi di bulan puasa saat itu. Aha. Nah, Jadi pada saat itu kawan-kawan punya inisiatif itu tadi, dan anggotanya ini tetanggoka atau bahkan ada yang bukan tinggal di Talang Jambi juga ada sebagai anggota. ada satu, Ada. Mama, ada sih yang Ada. bukan tinggal di Talang Jambi ada. Siapa tuh? Yuk Santi sama Mama Rara. Oh ada dua namanya itu. Dua ya. Iya. Oh iya. Sikok tapi namanya ada dua itu. Kira Sikok nama ada Tidak dua. sih Kak, dulu tuh Yuk Santi itu tinggalnya di Talang Jambi. Pindah. Dia Oh. tuh. Artinya ini di awalnya uang Talang Jambi galau ya. Benar. Kalau mungkin Ibu Wakil Ketua juga nih pengen jawab. Untuk alamat lengkap, bukan nama lengkap sih, biasa galak kumpul tuh Lentera Talang Jambi ini di mana? Mungkin ada masyarakat Talang Jambi juga yang lagi monitor. Rumah saya ya. Aha. Rumah saya, Oh mobile ya. di rumah saya Itu lebih tepatnya di Sugiwaras atau di mana tuh? di Talang Jambi. Di Talang Jambi Nyonian. Talang Jambi itu kita kalau nyebutnya tuh dari mana ke mana nih kalau kita nyebut Talang Jambi? Dari Simpang 4 itu ya. Simpang 4 masih. Sampai kanan ke kiri, batas kanannya sampai Pasar. Indomaret. ini kalau kanan tuh kita yang menuju ke Jalan Tanjung Api-Api ya. Ya, Sampai pom bensin. ke Indomaret. Oh Indomaret yang sana lagi. Jadi lewat sana bukan ya? Nah, kalau ke kiri sampai ke Raja Wali, Daviena, Oh Daviena sampai di sana. Dan kalau ke lurusnya itu sampai mana tuh? sampai Mentok. Oh sampai habis jalan itu. Iya. Itu ada dua sisi ya. Sari. Ke sini ada sekolah SMP kalau tidak Iya salah. benar. Paling ujung itu SMP ada. Itu juga termasuk Talang Jambi juga, luar biasa ya. Dan kalau kawan-kawan ini di mana? Sugiwaras tuh tadi. Sugiwaras tuh aku yang ingatnya itu. Di mana itu? Kayaknya ada kenangan itu. Apa maksudnya base campnya? Iya, base campnya Oh, tempat base tinggalnya. campnya itu di apa perumahan apa ya? Geria Rumah saya. Iya. maksudnya. Geria Mataram Asri 3 iya. kalau rumah Oh. saya. Tiga. Jadi yang masuk Simpang 4 itu, Dari lurus. yang sebelah kiri ada kayak apa tuh namanya klinik, tuh? kalau depannya klinik sebelahnya ada Indomaret. Oh jadi baru melewati turunan tebing itu? buka. Belum, Oh, sebelum? sebelum. Jadi ada Indomaret yang baru buka itu masuk situ perumahan kita. Oh di sebelah kiri ya? Iya. Kalau dari depan sebelah kanan ya nggak punya, ya sebelah kanan ya sebelah kanan. Oh di situ. Dan sampai dengan saat ini masih aktif sering berkumpul ada berapa tuh? 10. Kalau masih aktif 10. Tapi Awal 10 sampai dengan saat ini 10. kalau ada jumlah seluruhnya tuh penambahannya penambahan satu. 11. Jumlah anggota 11. Mhm. Nah, untuk sekarang masih maksudnya yang 11 Aktif? itu yang aktif tuh 10. Kemana musikonya Nah, itu? yang satunya tuh memang pada saat itu tuh baru aja udah tuh masuk ya, ikut nimbrung kayak gitu. Baru mau ikut. Nah, gitu. Baru ini adaptasi ya? Ya. Baik, ini luar biasa menginspirasi untuk pendengar kita juga bahwasanya ibu-ibu itu bisa kompak dengan melakukan hal yang positif ya. Karena kan biasanya tuh kalau ibu-ibu apalagi dekat rumah yang berkumpul tuh pasti dengan hal-hal yang ya kita tahu lah ya, Iya. hal kayak itu. Tapi itu memang sudah menjadi lumrah sih untuk di masyarakat kita. Tapi tetap kembali ke pribadi masing-masing juga. Oke, nah kalau mengenai program awal tadi kan disampaikan oleh Ibu Ketua bahwasanya kita terketuk dengan situasi kiri kanan atau di lingkungan pada saat itu dengan keadaan COVID yang banyak down dan akhirnya membentuklah Lentera Talang Jambi ini. Program awal pada saat itu apa sih yang dilakukan oleh kawan-kawan? Yang pas
Mhm. Sasaran dulu itu sasaran yang benar-benar memang membutuhkan. Artinya Mhm. bukan hanya sekedar omong oh itu nada mampu, oh itu nada mampu. Oh, jadi ada survei Jadi dulu. survei, kami Aha. survei Kak. Setelah survei diadakan baru kami open donasi. Mhm. Kayak gitu. Sudah open donasi baru tindakan selanjutnya kan. Yang pasti yang kita jadi tujuan sasaran itu kita survei itu memang benar-benar dia Layak. membutuhkan Layak ya? Layak. Aha. Heeh. Benar-benar layak. Betul. Biasanya itu kalau untuk sumbernya itu tadi atau bentuk bantuannya itu selain donasi, kawan-kawan juga ini melakukan apa lagi nih untuk mengumpulkan ini tadi? Baju-baju bekas. Aha. Iya, Baju-baju bekas baju kita yang layak pakai. layak pakai tapi. Mhm. Mm-mm. Termasuk sembako juga mungkin. Sembako juga. Iya, Ada cash money-nya juga. ada. Ada juga di situ ya. Dan ini juga didapatkan banyak support dari lingkungan sekitar atau memang donasinya ini melalui sosmed kayak itu. Sosmed Sosmed kita. ada, terus anggota juga, Anggota, seluruh keluarga, anggota, kerabat keluarga. kayak gitu. Mhm. Dan kita sedikit kepo, terkumpul pada saat pertama kali itu berapa, masih nggak ada kenang-kenangan ini? Sekitar 3 juta Wih, lebih. banyak ya? 3 jutaan lebih Kak. 3 juta lebih. Itu dikumpulkan dengan kurun waktu berapa lama tuh? Kebetulan kemarin tuh karena masing-masing pada sibuk kan ya. Mhm. Jadi kita tuh ngeser-ngeser baik Kak ya. Iya. Jadi waktu pengumpulan itu inget tuh 2 minggu 2 udah mingguan. nyampe. Ah, 2 minggu udah nyampe. udah nyampe. Itu sudah 3 pengumpulan juta itu. ya? Sudah 3 juta. Kita pacak bayangkan pada saat itu Mance Bice dengan situasi perekonomiannya memang lagi down, tapi masih banyak ya yang Iya. peduli sesama kayak itu, Betul. termasuk Lentera Talang Jambi ini sebagai penggiatnya itu. Dan terkumpullah 3 juta pada awal itu. Dan ini dibaginya untuk berapa, apa kita nyebutnya, kepala keluarga ya? Iya, Ya per kakak. Per kakaknya itu berapa itu? 10 dah. 10. Lumayan 10 banyak orang. juga jangkauannya ya. Jadi ada 300 lumayan Iya, itu. heeh. Karena untuk bisa beli kebutuhan pokok dan juga itu bisa membantu ya sedikit meringankan masyarakat yang pada saat itu memang dalam situasi kesulitan juga ya. Benar. Dan ini yang banyak dominasi itu didominan oleh kalangan apa nih? Kalangan maksudnya Kak? Yang ngenjuk donasi, Oh, donatur donasi. itu. Iya. Kalau yang ngasih donasi yang pasti kita bersepuluh satu tim anggota, itu kan, satu yang anggota. pasti bersepuluh itu. Aha. Terus sisanya itu ya alhamdulillah tuh dari ini sih Kak, apa namanya? Teman-teman Teman-teman relasi kerja. Lingkungan Iya. kita ya. Heeh. Kayak kawan begawi benar, Iya, benar. betul. dan termasuk juga keluarga mungkin ada di situ ya. Aha. Termasuk guru-guru anak sekolah. Iya, Oh, ada juga. Kayak wali aku murid. kan, anakku udah sekolah ada wali muridnya. Ma mau ikut ma nyumbang ma? Oh oke kita. Kayak gitu. Oke, luar biasa sekali nih. Dan bentuk apa namanya itu metode yang dilakukan dalam pembagian ini kayak apa tuh? Misal dana donasinya sudah terkumpul, Ibu Ketua, Sekretaris dan juga Wakil ini berkumpul juga yang akhirnya belanja sama-sama kayak itu. Benar. Dan akhirnya didata lah tadi setelah survei Survei dulu. dan dikumpulkan kayak itu, atau kita yang langsung door to door. Langsung door to door. Oh, langsung ke datang. rumahnya kayak itu ya. Dan bagaimana tuh pada saat itu antusias atau respons dari masyarakat yang menerima bantuan? Sangat bahagia, senang. Aha. Apa sih yang dirasakan sebagai penggiatnya pada saat itu? Wah, Woi. bisa nih membantu, bikin Satu kata senyum sih wah. Kak, Satu kata, bersyukur. Oh, bersyukur. Itu salah satu hal yang sangat penting ya. Iya, Bersyukurnya atas apa tuh? syukur atas nikmat tuh maksudnya gini. Bikin Orang, orang tuh bahagia. masih banyak yang apa ya, sekurang-kurang kita masih ada yang lebih kurang dari kita. Itu luar biasa. Terkadang kita tuh ada juga tapi kita tidak tahu siapa uangnya Iya, ya. benar. Duit berlebih banyak. benar. Tapi untuk mengeluarkan sesuatu tuh agak sedikit berat kayak itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Lentera Talang Jambi ini di RRI Palembang akan ngunjuk inspirasi bahwa ya itu tadi ya, kita jangan pernah takut untuk melakukan hal kebaikan. Nah, aku juga pengen tahu masing-masing nih, apa sih yang menjadi alasan untuk melakukan hal kebaikan? Mungkin dari Ibu Sekretaris dulu nih. Apa? Alasan untuk melakukan hal kebaikan, sesimpel itu apa? Ya NJB enak. Oke. Gimana ya? Ibadah mungkin. Ya buat ibadah Aha. kan membuat kebaikan itu kan Mhm. Apa artinya kehidupan kita Iya, kalau kita tidak melakukan dengan sesuatu hal ya kebaikan gitu, gitu. Aha. Jadi artinya di sini tujuan ibadahnya ya cuman Bu ya, yang tidak ada ditonjolkan. mengharap yang macam-macam, cuman amal baik. Lillahi ta'ala. Aha. Nah kalau dari Ibu Wakil Ketua, apa alasan untuk melakukan hal kebaikan? Yang satu karena dulu
Mhm. Gimana jangan ada orang lain itu merasakan apa yang dulu kita rasakan. Mhm. Terus yang kedua, dengan berbagi Mhm. kita ada muncul kebahagiaan tersendiri gitu. Oke. Nah, bahagia yang berbeda. Mhm. Dan mengajarkan anak, kebetulan Aha. waktu berbagi itu saya ajak anak saya. Oh, jadi dapat edukasi Iya. langsung. Ah, Aha. Jadi lihat langsung kan. Mhm. Ya. Biar dia tahu bahwa kita itu bisa jadi makhluk yang Mhm. berguna untuk di lingkungan sekitar. Mhm. Dan saya tanya pada anak itu, abang jadi seneng katanya. Mhm. Besok kalau misalkan ada kegiatan ini lagi, Mhm. ajak abang untuk Oh. bisa melakukan kegiatan ini berbagi. Aha. Itu kalau boleh tahu anaknya usia berapa ini, Mbak? Pada saat itu usia 8 Sembilan. tahun, 9 ya. 9 tahun. Jadi dia sudah mendapatkan edukasi secara langsung ya dari Iya. ibunya tadi. Dan ini juga memang penting untuk tumbuh kembang juga nih. Iya. Supaya kaki kelak dia menjadi seseorang yang peduli terhadap sesama dan juga rajin beribadah juga. Iya. Dengan hal sedekah itu luar biasa nih. Nah kalau ibu ketua apa nih alasan untuk melakukan hal kebaikan, ngumpul ke kawan-kawan Lentera ini kan ada suatu semangat juga nih yang dipegang kayak itu. Apa ya? Cuma satu tujuan sih Kak, cari ridhonya Allah aja. Aha. Terus kedua tuh apa ya? Kayaknya lebih enak. Ibaratnya tuh kayak ini Kak, Mhm. kita tuh ngasih berapa rupiah pun itu ke seseorang Asal atau ikhlas. asal ikhlas, itu Mhm. akan membuat kalian menjadi miskin. Itu. Nah, itu dia utamanya tuh kan. Aha. Terus kalau kita tuh ngelihat kesusahan orang lain tuh jadi berkaca diri sendiri. Mhm. Maksudnya jangan sampai kita tuh kufur nikmat. Itu Itu dia kan. Mhm. Karena selain itu tuh kan kayak mana ya? Banyak yang lebih susah Mhm. dibanding kita. Kita enak makan tiap hari 3 kali sehari, Mhm. enak Masih kayak ada. gitu kan masih ada. Mhm. Sedangkan mereka belum tentu. Belum tentu. Itu. Kayak itu. Jadi kita tuh terketuk ya Mbak ya dengan Benar. keadaan situasi yang bagaimana kita yang mengalami. Mm-mm. Kalau kita yang ada di situasi itu kita sudah pacak membayangkan ya Iya. bagaimana Kalau ya itu itu di posisi menjalani kita. itu ya. Mm. Aha. Dan selain itu juga ini kalau dari kawan-kawan personil yang lain ada 7 lagi artinya di sini ya. Ada. Dan mudah-mudahan juga lagi menyaksikan siaran kita, lagi nonton juga nih. Boleh disebutkan nama-namanya siapa baik pahlawan-pahlawan kita di sana? Karena ini luar ketua, biasa ketua. nih apa yang dilakukan. Absen dulu yang Absen pertama dulu ada ya, siapa? Yang pertama, Yuk Nopi. Halo. Halo Yuk Yuk Nopi. Sudah masak Yuk Nopi? Lah, Lagi sudah kalau jualan jam ya. 9. Oh lagi jualan. Luar biasa. Yuk Indah, Uh-uh. Yuk Santi, Ulan, Mama Rara, Uh-huh. Destri. Yuk Destri. Siapa lagi saya? Santi. Sampai lupa ya? Tidak ngeblank ya dia. Ayo Ica. Yuk Ica. Ica. Aduh. Uh-huh. Pokoknya buat semua tim sehat-sehat selalu Amin. menginspirasi lah pokoknya. Dan mereka lagi aktivitasan kalau saat ini? Rata-rata kayak jujuran Kak Aha. kami ini wong anggota ini Kak. Anggota apa Apa tuh? namanya tuh? Rebana. Anggota apa tuh? Anggota dagang kalau Kak. Oh, luar biasa. Oh, jadi memang Rata-rata pedagang latar kalau. belakangnya ini yang ibu-ibunya ini banyak pengusaha ya bahasa kerennya ya. Owner. Tapi bukan owner skincare ya. Belum Kak, Oke. belum ada tujuan ke sana. Oke, jadi artinya di sini memang terjun di dunia usaha galau, tapi dengan kesibukan itu masih ya ada semangatnya di situ. Masih, Luar ya. biasa. Semangatnya luar biasa ya. Aha. Dan kalau cara pengaturan waktu, kita tahu kan sibuknya sebagai seorang ibu itu luar biasa. Belum lagi yang ada anak kecil, Ya, belum betul. lagi untuk ngurus di Benar, rumah juga. benar. Ini masing-masing kiatnya untuk manajemen waktu, Cak Basukiran itu kayak apa tuh biasa dilakukan? Siapa dulu yang pengen jawab? Kalau misalnya pas lagi ngumpul memang ada kegiatan, aku tuh negesin baik sih Kak, jangan telat ya. Nah, Cak itu kan kita tanggal berapa nih sepakat tanggal berapa yang bisa semua kayak Aha. gitu. Nah kalau udah sepakat ya mau tidak mau mereka harus Datang. datang. Mhm. Yang kalau nggak bisa datang memang berhalangan hadir, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi diusahakan datang galau. Diusahakan datang galau Cak itu. Nah. Luar biasa. Baik. Dan sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanya ke untuk di Lentera Talang Jambi ini. Tapi sebelum kita balik lagi, ini kita bakal simak beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Tetap di Perempat FM Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
Woi, tergantung kopinya dong. Kalau kopi benua, mau Bray. Asli 100% Semendo Blend. Bikin santai Bray. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Bikin santai aja. Kopi benua dululah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Mumpung lagi pada santai, aku ngedusel Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Cobain Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh. Iya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, balik lagi kita di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini kita masih bersama dengan Mbak Siti, ada juga Mbak Dewi dan juga Mbak siapa satunya tadi? Mbak Feni ya. Aduh, sampai lupa nih. Dan kita sapa dulu untuk yang sudah ikutan komentar ini di channel YouTube Perempat Palembang. Ini mungkin salah satunya juga ini ada Sri Kandinya juga ya. Ini selamat pagi untuk Mbak Reni Irawan. Ini katanya semangat Besti, semangat ibu-ibu hebat. Wih, luar biasa nih ya. Dan juga ini ada Evita Sari katanya Masya Allah, Tabarakallah. Ini mudah-mudahan menjadi suatu inspirasi juga ya untuk pendengar yang lain. Dan juga ini ada komentar dari Kandang Tankali. Ini katanya semoga senantiasa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga ini ada Azam Dinata. Ini katanya semangat yuk. Yaitu Yu Awib, Mbak Feni dan juga Mbak Siti. Dan juga ini ada teman-teman juga. Ada Ica Febrian katanya semangat. Semangat dong tentunya semangat ya. Harus. Oke. Nah ini yang menarik juga. Kayak tadi nih manajemen waktu. Kalau bahasa kita ya. Manajemen waktu untuk kawan-kawan di Lentera Talang Jambi ini pengaturannya kayak apa? Misalnya biasanya tuh agendanya tuh banyak dilakukan pada saat siang atau petang, atau malah justru ada pagi juga nih? Pagi. Ada pagi juga? Siang, sore. Mhm. Tergantung sih Kak, tergantung kesepakatan bersama. Jadi tidak tentu juga ketersediaan waktu teman-teman kayak gitu. Nah jangan sampai mengganggu aktivitas utama ya. Aktivitas utama di rumah kayak gitu. Terus kalau bisa datang galau kan, karena kalau misalkan barang misalnya tuh donasi sudah tersedia kan mau dipisahin satu-satu kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya donasinya itu berupa pakaian layak pakai. Itu bener-bener disortir Kak. Jadi yang dikasih itu memang bener-bener layak. Bisa dipakai lagi ya. Dipakai. Sudah tuh di laundry kan? Di laundry. Kita cuci. Oh di laundry dulu, luar di biasa. Ini memang ini ya. Dipak satu-satu. Dipakein plastik. Kalau yang tidak layak misalnya itu kan ada. Pernah ya mendapatkan kayak itu? Iya. Waktu itu berapa sekarang ya? Adalah. Tapi bukan sekarang artinya kita menolak, bukan. Nah, ini kita kayak tetap kita ambil, cuman kita pisahin. Itu enggak kita kasih ke orang. Kita bukan menolak itu tadi, takutnya baik kayak yang menerimanya tuh. Baru kok dikasih yang ini. Benar. Karena
Iya. Makanya kita sortir. Takutnya sudah- udah kepake bae. Kita sortir yang bagus-bagus, udah ini di laundry, dipakai satu-satu pakai plastik, baru dibagiin. Oke, luar biasa. Dan pernah ada satu pengalaman nih ketika kawan-kawan Lentera Talang Jambi ini tengah menjalankan tugas, ada dari penerima ini kayak sampai terharu itu nah. Banyak. Dan juga Hampir kayak semua. kayak tidak nyangko nih. Iya, betul. Kok Hampir semua. walaupun kita ada di apa namanya itu lingkungan yang memang kalau di Talang Jambi ini kan banyak suku ya di situ ya. Ada orang Sekayu, ada Iya, orang betul, Jawa juga ada. Campur. Campur di situ, tapi dengan kesatuan, dengan kekompakan bisa melakukan hal baik ini tentunya juga akan bikin orang terenyuh. Bagaimana pengalamannya pada saat itu yang pernah dialami? Katanya tadi kan banyak kan? Terharunya nih kayak apa? Ada sih Kak, waktu itu masa Covid. Aha. Jadi kami tuh nelusuri tempat itu tuh jauh. Di pelosok. Di Talang Jambi? Kebetulan Masih di Talang Jambi kan? Talang Jambi, Aha. tapi di pelosok Kak. Jadi jalan itu jelek luar biasa. Saya mau kayak aku udah jeleknya. Sampai Agak dikit. Canda ya Kak. ban motor ada yang pecah. Ban motor pecah. Jadi perjuangannya Jadi ke sana. perjuangan ke situ tuh Aha. kita tuh dapat info itu juga dari salah satu daerah kan kita Yuk Novi. Nah, jadi waktu itu jadi pas nyampe sana tuh dia tuh sangat apa ya bersyukur karena satu dia nggak dapat bantuan dari pemerintah saat itu Kak. Saat itu Aha. nggak dapat bantuan dari pemerintah padahal kan waktu itu marak-maraknya Covid harusnya Banyak bantuan, dapat kan? bantuan harusnya tapi saat itu nggak ada mereka menyatakan tidak mendapatkan bantuan ya waktu itu kan. Aduh, ini jadi catatan ya, mudah-mudahan yang pihak benar. berwenang mendengarkan. Iya. Ini salah satu kejadian nyata juga nih ya. Nyata, Kenapa Kak. sampai Sampai ke nggak tangan? tersenggol kan kayak itu kan. Itu ada apa ini? Mungkin Terus apa lanjut karena kayak apa tuh? lokasinya terlalu Dalam. ujung ya, dalam di tengah jalannya jalannya jelek, tadi. tengah hutan ya. Tengah hutan. Oh, bener. masih ada hutan di situ ya? Masih ada. Kak. Tuh. Itu Boleh lah kalau pengalaman- mau ikut nanti. Pengalaman yang Boleh seru kapan-kapan. ya. nih. Boleh kalau mau ikut nanti. Seru sih. Terus ya kebetulan lansia, yang menerimanya Oh, itu, lansia. tuh. Kemarin itu kebetulan lansia, anaknya ada ya kemarin ya? Anaknya ada tapi tidak begawe ya waktu itu. Jadi yo apa ya? Sampai kayak mana ya? Makasih banyak nih An, cek itu Naka. Ya kami yang ngasih juga ya terharu, senang kayak itu walaupun dengan perjuangan kesananya itu kan. Tapi terbayarkan dengan rasa bahagia itu tadi ya. Bahagia. Dan kita juga biasanya kalau melakukan hal kebaikan dan direspon baik juga itu luar biasa nih Yan. Itu tidak pacak diukur dengan apapun ya. Karena keikhlasan kita, karena ketulusan kita itu tadi bikin uang jadi apa namanya itu ikut bahagia karena hal yang kita lakukan. Dan biasanya juga dari Mbak siapa nih ketuanya tadi? Mbak Feni sebagai ketua itu biasanya apa nih disiapkan grup khusus Iya. untuk anggota Disiapin. dan melalui grup itulah diinformasikan bahwa Diinformasikan. Anda ada kegiatan. Dan biasanya untuk merumuskan kegiatannya itu apa dulu nih? Ngumpul dulu kayak semacam apa nih kita nyebut bahasa kerennya meeting dulu. Meeting ya, Briefing dulu. Ada briefing dulu. Biasanya briefing itu menyampaikan hal apa Pak di situ? Karena temen-temen nih kadang sibuk, Aha. jadi kami tuh berembuknya di grup di WA. cek Aha. itu nah. Karena walaupun Kayak sesibuk apa gek dibaca. Gek dibaca. Terus pertama yang pasti buat layer Kak ya, buat layer dulu. Sudah buat layer, kita cari sasaran dulu. Sudah Oke. cari sasaran, ngumpul donasi, baru belanja. Aha. Dan biasanya donasi itu tadi melalui apa nih yang disebarkan melalui WA juga ya? WA. Sosmed? Sosmed ada di IG. Ada di IG di situ ya. Tapi yang paling banyak respon itu melalui apa tuh? WA. Karena itu langsung dari kontak gitu ya. Benar. Pribadi kan, jadi langsung. Oke, dan ini luar biasa sekali Manca Bicara. Mungkin yang lagi monitor juga, yang baru buka radio, yang baru menyaksikan ke tayangan kita di YouTube ini luar biasa nih, menginspirasi nih bahwa masih banyak loh di Palembang ini kawan-kawan yang punya semangat tinggi dan tidak cuma segala sesuatu itu dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai ya, tapi tujuan yang ingin dicapai ini yalah tadi lillahi ta'alanya ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan kalau dari kawan-kawan lagi nih di Lentera Talang Jambi untuk saat ini ada program apa terdekat yang akan dilakukan? Sama yang cak kemarin apa nih kan pengumpulan dana. Ya
Iya sih, sebenarnya harusnya tertunda kami kemarin tuh Kak. Harusnya pas bulan puasa sebenarnya kemarin tuh kan. Ya. Cuma kegiatan kemarin tidak jadi karena masing-masing banyak terkendala lah. Kesibukan juga kan, ada kesibukan kerja. Aku sebagai pribadi kan aku kerja kan kayak gitu. Oh, bukan jualan bukan ya? Jualan, aku tuh Kak Sambilan. multifungsi sih. Wah, ini. Asal dia halal, asal dia dapat ke Selawe cetak laju ya. Jualan iyo, cek itu kan. Ngajar iyo juga. Oh iya, di mana tuh? Aku ngajar privat Kak. Oh privat, mata pelajaran apa? Semua sih, all lesson gitu. SD? Nah, tapi lebih ke ya SD semua pelajaran. Kalau tingkat lain bahasa Inggris. Oke, baik. Dan kita terima telepon dulu ya. Sudah ada yang bergabung. Halo Perempat, selamat siang. Halo, Cik Ilham. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Sama siapa lah ini? Cik Sama Irin Mang ini. Irin di Betung ini ya. Banyakin. Oh, di Banyuasin. Oke. Cak mana Mang Irin? Ini ada kawan-kawan dari Lentera Talang Jambi apa yang pengen ditanya ke atau yang disampaikan? Kalau sebelumnya aku menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa ya untuk teman-teman kita ya. Ternyata masih peduli lingkungan istilahnya kan. Lingkungan Baik sekitar tempat secara- tinggal ya. Iya, kemanusiaan kan istilahnya kalau bahasanya gitu ini kan. Memberikan donasi pada orang-orang yang tidak mampu kan. Oke. Nah, cuma saya pengen itu tuh bagi pemerintah yang seperti ini harus diperhatikan juga. Nah, itu jadi ini kayak semacam cak mana lah ya nyebutnya ya. Pemerintah tuh maksudnya kan kalau tidak bisa ngasih secara langsung ke masyarakat melalui ini juga bisa. Ini sebagai jembatannya ya. Iya, harus ada programnya juga, kartunya juga mungkin untuk teman-teman kita yang ngasih ini kan. Oke. Jadi amanah ibaratnya tuh tersampaikan secara langsung amanah ibarat bahasanya kan. Karena kawan-kawan Lentera ini mereka melalui proses survei dulu nih. Jadi tidak sembarang kasih, takutnya kaget tidak tepat sasaran kan. Nah, kalau itu kan tepat sasaran itu kan bisa ke lansia kayak gitu kan. Lansia itu paling membutuhkan banget sebenarnya dari yang lain-lainnya. Oke, baik. Ada lagi Mang Irin? Itu aja, aku hanya sekedar mengapresiasi Pak ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah membantu kami yang tidak mampu ya. Ya, semoga mendapatkan kebaikan juga dari Allah. Amin, ya rabbal alamin. Ya, itu aja Cik Ilham. Yo, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini akan menjadi suatu amal jariah yang akan nantinya dibawa sebagai apa ya, penyelamat juga, penolong kita KG ya. Karena ada 3 hal amal jariah yang perlu kita perbanyak juga dalam kehidupan ini. Salah satunya ilmu yang bermanfaat, dan juga bersedekah ini juga termasuk juga di situ, dan juga doa anak yang soleh dan lain sebagainya. Ini salah satu tindakan juga yang mudah-mudahan kita amini sama-sama ya. Ini akan menjadi suatu amal yang sangat luar biasa untuk ke-10 nih. 10 kawan-kawan dari Lentera Talang Jambi. 11 Kak. Oh 11. Oh sikapnya masih ada lagi ya? Masih Kak, masih Kak. Masih. Oke, baik. Masih dong. Dan ini tadi menyinggung sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Cik Irin yang ada di Banyuasin. Bagaimana nih respons pemerintah setempat? Kayak mungkin siapa yang pernah ada interaksi di situ atau sejauh ini belum? Belum ada sih Kak. Belum ada yang kayak mana ke pemerintah atau kayak mana tuh belum ada sih. Memang benar-benar tergerak dari hati kami masing-masing. Oke. Kenapa belum ada rencana pengen kayak apa ya, melakukan suatu audiens kepada pemerintah setempat supaya ini bisa menjadi program yang kagetnya yang tadi disampaikan oleh Cik Irin juga, yang tentunya akan lebih meluas donasi-donasi yang akan masuk sehingga bisa lebih banyak yang mendapatkan kayak itu. Belum ada rencana aja sih Kak. Kenapa? Belum ada kayak mana ya? Kalau yang kayak itu kan maksudnya tuh perlu ini ya, kayak proposal itu, benar, surat menyurat itu, surat menyurat kayak gitu kan. Apa uji ke bahasa kita tuh ribet. Mending kita tuh ngumpul secara pribadi, sudah klop belanja kayak itu. Kami juga maaf ngomong Kak, ada sih Kak yang namanya pembukuan atau kayak mana tuh ndak ada. Cuma begitu di-share ada program langsung di itulah ini. Di grup itu ini sekian donasi sekian, sekian. Yuk belanja sekian. Nah, udah kayak gitu. Jadi semua anggota grup itu mengetahui galau ya? Iya betul. Jadi kalau untuk pembukaan tuh memang kita tidak ada, terus pengajuan proposal pun juga tidak ada kayak gitu kan. Ya
ya secara pribadi, maksudnya tuh apa ya, bener-bener dari hati siapa yang membaca memang terketuk, oke, join, let's go, kayak gitu. Itu jadi yang sesimpel itu ya. Nggak usah yang ribet-ribet. Tapi kalaupun memang ada pihak-pihak yang mendengarkan siaran kita ini akhirnya terketuk, pengen nih menyalurkan bantuannya melalui Lentera Talang Jambi, apakah itu bisa? Bisa. Walaupun dia tidak tinggal di Talang Jambi ya. Boleh banget. Malah justru ayo ikut langsung ke lapangan, survei, lihat lokasi, lihat kondisi masyarakatnya gimana, itu lebih enak, Kak. Jadi maksudnya tuh kami tuh bukan yang main-main, bukan yang orangnya tuh ndak ada yang mau disumbangkan itu ndak ada, memang ada orangnya, memang orangnya susah, kayak gitu kan. Bahkan kita sempat dapat ya kemarin ya yang di tempat Inopi yang ujung sekali tuh. Anak itu harusnya sudah sekolah tapi dia tidak sekolah, kayak gitu kan. Apa ya? Cak mana ya Cak itu, nah lebih baik yang kayak itu nah Kak, yang dibantu, memang benar-benar kita bantu. Yang ada di depan mata langsung depan ya. Mata langsung dilihat kan, kayak gitu. Dan kalaupun memang ada yang pengen menyalurkan donasi ini dengan cara apa nih? Apakah bisa melalui transfer? Transfer Kak biasanya Kak. Boleh dong di-share, siapa tahu Kak ada yang pengen mencatat untuk informasinya. Ini masih nama pribadi tapi. Ada apa-apa udah jadi masalah karena ini merupakan salah satu anggota ya. Belum buka sih. Nanti kalau misalkan memang ada program kita, kegiatan kita selanjutnya, itu biasanya kami share di di IG, di WA. Kalau misalnya untuk nomor rekening segala macam itu boleh langsung hubungin WA aja. Oke, boleh ke WA di mana tuh? Di 0896 71 60 2276. Oke, baik, dan mudah-mudahan sudah dicatat ya. Untuk yang belum mencatat bisa ditarik ulang ini siaran langsung kita ini. Karena bisa ditonton ulang ya, dicatat di nomor di situ. Kaki akan langsung direspons oleh kawan-kawan Lentera Talang Jambi ya. Nah ini aku pengen kepo juga mengenai bagaimana respon dari suami masing-masing nih. Pasti kan ini bentuk supportnya kayak apa? Tahu nih istrinya melakukan hal yang sangat mulia, tentunya ada bentuk apresiasi apa yang dilakukan. Mungkin dari Ibu Wakil Ketua dulu. Kalau dari suami dia sangat mendukung. Sangat mendukung. Mendukung dan mensupport. Dia merasa ayah bangga katanya bisa memberikan support untuk istri yang bisa memberikan kebaikan, yang bisa menjadikan manfaat kepada orang lain. Jadi apa artinya kita hidup tapi kalau tidak bermanfaat untuk orang lain ya? Jangankan cuma untuk keluarga baik kita bermanfaat, ternyata kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu waduh luar biasa itu. Luar biasa nih. Nah kalau dari Ibu Sekretaris bagaimana nih responnya? Sama. Malah dia ikut turun langsung juga. Pernah ikut turun langsung? Bukan pernah, memang dia selalu ikut. Jadi kalau bagi-bagi kan pakai kendaraan kita. Jadi dia ikut juga turun. Jadi dia yang nyetirnya ya? Supirnya ya. Jadi ya dia senang, bangga lah. Istrinya bisa kayak ini kan. Senang bisa dengan hal positif kayak ini. Apalagi hal positifnya ini ibadahnya kental nian gitu ya. Sampai dia tuh ngomong, "Ma, kamu tuh bikin cek ini." Nah, jadi dia mengarahkan kan kayak gitu. Malah keluar ide dari dia ya. Jadi kayak kamu tuh cek ini. Nah, jadi kita tuh kan berarti dia kan memberikan semangatnya kan. Kita terdorong makin semangat juga. Luar biasa ini. Dan kalau Ibu Ketua bagaimana nih responnya dari uang di rumah nih? Kalau respon orang di rumah tuh senang, bangga. Cuma dia bilangnya cuma satu. Bu, apa tuh? Jadi orang yang amanah. Kedua, kalau bisa yang dikasih tuh jangan asal-asalan. Kayak itu. Pernah ikut turun langsung juga? Tidak pernah sih karena dia kerja kan. Dia kerja, jadi tidak pernah sih kalau ikut turun langsung, tidak pernah. Cuman saya sih. Suami saya yang ikut turun langsung. Kalau yang lain sih enggak pada. Ini juga. Kemarin ikut yang Bun? Ikut. Pernah juga, pernah ikutan juga ya. Pak supir. Yang berbagi yang kedua. Yang kedua. Tahun 2023. Kita ada membagi bentuk makanan langsung. Menu berbuka. Oh ya kayak tajil itu. Tajil, betul. Sampai ke Sako Kenten. Oh jauh ya. Jauh kita. Jadi kita tidak cuma jangkauannya di Talang Jambi pada saat itu. Enggak. Kenapa alasannya sampai keluar kawasan itu? Karena melihat ada banyak di sana yang butuh, dan pada saat bulan puasa itu apa yang lebih mengena. Menu takjil
Walaupun ada sebelumnya ada bentuk sembako di sekitaran Talang Jambi itu kan, karena memang benar-benar yang membutuhkan di Talang Jambi itu. Tapi kami masih ada ketersediaan dana. Jadi bentuk ada sisa lah. Ada sisa itu tadi dibuatlah takjil. Buat dibagi-bagi. Pokoknya kumpulan donasi itu harus habis buat orang. Tidak ada sisa sedikit. Tidak ada sisa sedikit pun. Luar biasa nih ini ya. Dan apa namanya itu, untuk saat ini pernah ada komunikasi tidak dengan donatur, kayak semacam penyampaian bahwa program ini akan berkelanjutan sehingga bisa mendapatkan donatur tetap. Sejauh ini ada donatur tetap tak? Yang setiap kegiatan pasti ada mensupport. Kalau donatur tetapnya ya anggota semua. Oh, anggota galau-galau malah justru ya. Itu selalu tetap itu. Tapi kalau untuk donatur yang luar dari anggota nggak ada kita. Donatur tetap nggak ada. Iya, donatur tetapnya yang saya bilang nggak ada kalau di luar. Kayak yang tetapnya kita malah justru anggotanya dewe. Oke, ini menarik nih ya. Dan kalau saat ini, kalau dihitung-hitung sudah berapa kali kegiatan yang sudah dilakukan? Baru 2 kali sih. 2 kali, tapi sudah luar biasa sekali itu. Untuk 2024 ini sudah ada gagasan? Ada rencana. Kemarin tertunda, di bulan puasa kemarin tertunda. Mungkin nanti lah akhir tahun mungkin insyaallah. Akhir tahun akan direalisasikan. Oke. Akan mencoba dalam bentuk yang baru. Apa tuh? Bentuk pendidikan. Oh, jadi banyak halnya dilakukan. Mengingat kawasan di Talang Jambi itu bagaimana nih? Kalau kita bukan masyarakat di situ yang pengen tahu apa nih lingkungan di situ, memang terkategorikan berapa persen yang perlu bantuan, atau malah justru nih banyak yang apa ya, berkelebihan gitu? Kalau berapa persen itu kami tidak tahu Kak ya. Cuma cak ini baik kalau bahasa kita tuh, kalau ada info yang memang tetangga atau rekan atau kerabat yang memang benar-benar susah dan benar-benar membutuhkan, boleh info ke kami Kak. Kayak gitu. Jadi sasaran yang kami tuju itu kami survei dulu kan, kayak gitu, emang bener nggak dia tuh nggak mampu, emang bener nggak dia layak untuk kita bantu, kayak gitu. Nah, yang jadi sulit nih Kak, kadang bukan donasinya Kak. Apa tuh? Sasarannya. Susah cari sasaran. Secara donasi insya Allah dari tim ada. Dari donatur ada. Gitu kan. Cuma sasarannya yang bener-bener, kami tuh pengennya yang sasaran tuh yang bener-bener tepat gitu. Layak dapat kayak gitu. Nah, nggak mau yang cuman ini tapi dikasih enggak, tapi harus layak betul. Ini biasanya kriteria yang dilakukan kawan-kawan supaya layak atau tidak layak ini apa poin-poinnya? Satu paling janda ya, janda, lansia, yatim. Terus memang tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak mempunyai rumah. Rata-rata yang kita dapetin kemarin kan orang ngontrak lah, rumah numpang lah, kayak gitu. Jadi memang kelihatan langsung ya dari kasat matanya. Jadi kita tidak dari buang langsung, tapi kawan-kawan langsung mensurvei, mendatangi langsung gitu. Benar. Malah ada rumah yang nggak layak. Nggak layak lagi, nggak layak. Ada ya? Ada. Itu terenyuh banget deh kemarin teh. Mana jauh rumahnya. Maaf ngomong tuh, kayak lantainya itu lantai tanah. Tanah. Anaknya juga udah rumah sekolah aja kan, rumah kayak gubuk-gubuk itu aja. Pakai apa? Masih dengan kayu. Pakai kayu, tungku-tungku kayak itu ya. Itu takjub banget pas kayak Ternyata masih ada. Itu biasanya mendapatkan informasi sedetail itu untuk lokasi dan alamat dan kondisinya itu dari siapa biasanya tuh? Kita anggotanya lah. Kawan-kawan. Jadi memang tanya kiri kanan ya. Siapa sih yang layak untuk kita bantu saat ini, sehingga dapatlah beberapa apa nih kita nyebutnya kalau untuk yang kita bantu tuh? Sasaran ya. Nyebutnya sasaran. Jadi dapatnya sasaran itu yang akhirnya ini menjadi apa namanya itu program yang kagetnya mereka termasuk uang yang akan dibantu ini tadi ya. Betul. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai harapan, apa sih yang menjadi harapan untuk kawan-kawan ke depannya untuk di Lentera Talang Jambi ini? Mungkin akan sinergi dengan pemerintah, tapi tadi sudah diwakili ya oleh Mbak Penny ya, kayaknya ada di situ. Terpenting siapa yang siap bantu, monggo. Silakan hubungi B langsung. Nah ini tadi menarik dari Ibu Wakil Ketua yang nyebutkan bahwa ini akan ada bentuk pendidikan yang akan dilakukan di Lentera Talang Jambi ini.
boleh dong sedikit dikasih bocoran ini kayak apa nih program yang kakek bakal digagas? Programnya itu seperti apa? Membantu membaca, berhitung, yang pelajaran dasar-dasarnya itu karena ada pernah ketemu ya ada anaknya nggak sekolah sama sekali. Nggak sekolah, untuk sekolah pun dia susah. Oke. Dan rencananya itu akan diadakan ya paling nggak 1 minggu sekali atau minim-minimnya 1 bulan 1 kali. Oke, dan ini pendidiknya langsung dari kawan-kawan Lentera ya? Dan kebetulan kami dari pendidikan. Oh. Iya, latar pendidikan. Ini kalau Ibu Wakil Ketua ini alumni mana nih? Oh, saya kebetulan alumni dari Jambi. Oh gitu. Dan situ memang fakultas FKIP? Iya. Oh, luar biasa nih. Mata pelajaran apa pada saat itu? Matematika. Matematika. Wah, ini pasti impactnya luar biasa untuk lingkungan KG di Talang Jambi itu bisa belajar berhitung anak-anak di situ ya. Dan kalau Ibu Ketua ini latar belakangnya apa tuh? Sama pendidikan FKIP juga. FKIP bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Dan kalau Ibu Sekretaris? Saya hukum. Hukum. Oh, orang hukum ya. Alumni kampus mana tuh? Sakirti. Oh, Sakirti yang ada di Bukit ya. Bukit. Ini tadi Jambi. Dan kalau Mbak Feni? PGRI. Oh, PGRI Palembang. Luar biasa ini. Jadi memang wong-wong cerdas galau nih yang ada di sini ya. Insya Allah. Amin. Dan tentunya terbukti dengan hal-hal yang dilakukan ini akhirnya berimpact sangat luar biasa untuk lingkungan terkhusus yang ada di Talang Jambi. Dan kebanyakan kalau kumpul tuh apa yang dibahas oleh kawan-kawan Lentera? Makanan sih Kak. Hari ini kita nak nyeblak di mana itu ya? Kami tuh kalau kumpul tuh kayak itu Kak. Jadi makanya dibikin serius. Tidak ada dibikin serius, enjoy aja. Ayo. Jadi pas kumpul, Ini ada sikop foto yang aku lihat lagi duduk kayak di war model ini apa? Yang mana Kak? Yang kayak di meja itu. Coba. Rame-rame duduknya Di tuh. tempat aku dah. Oh itu iya, bukan Tapak Bondo Muda. Coba. Ya yang di Instagram. Yang di Instagram Lentera kan Kak Iya ya? di Lentera itu. Iya itu di Tapak Bondo Umum lah. Enggak lah, itu kalau ada meja. Di meja Tapak Bondo Umum yang kita. Ada meja ini di sini. Coba Di tembok putih. Tembok putih ya benar. Tempat ini, tempat wakil. Oh di situ tempat wakilnya. Oh, jadi biasanya memang ngumpul itu dibuat situasi senyaman mungkin ya. Iya, enjoy enjoy sih Kak. Kami tuh kalau ngumpul ya kayak gitulah. Nah kebenaran kemarin tuh yang terbentuknya itu bosan enggak sih kita nih kayak gini terus. Nah kayak itu nah. Pernah masa sama-sama cek itu? Oh sering. Kan biasanya ibu-ibu tuh kalau kumpul buat makan. Iya, makanya kata aku tadi Kak, diskusi apa sih kata kakak tadi ya makan. Dimulai diskusinya dari makanan. Ada makanan nanti dulu. baru yang serius. Harus serius. Nah kalau ke inti seriusnya itu kayak apa tuh biasa tuh? Kayak kegiatan, misalnya kegiatan apa yang nak dimulai kayak gitu. Nak bikin apa nih? Ini kegiatan apa nih? Kayak kemarin kan ini udah puasa nih, kita sudah mau puasa, bagi-bagi nak takjil bagi- enggak? Gitu kayak kan. Oke. Dan biasanya ini masing-masing punya suara di situ ya? Ya. Dan apa namanya itu mengenai donasi ini tidak serta-merta berbentuk cash money ya? Biasanya apa Be yang bisa disumbangkan kayak itu? Kemarin sempat ada sembako ngasih ya, sembako ngasih. Terus yang uang, baju-baju tadi baju. pun kita terima. Bisa ya? Bisa. Dan kalau di bulan puasa kemarin programnya selain berbagi takjil juga dilakukan juga untuk bantuan langsung itu tadi ke sasaran itu tadi ya? Ke sasaran itu tadi. Oke baiklah. Ini sebenarnya masih banyak yang pengen aku tanyain tapi karena waktu sudah memisahkan kita sudah 52 menit, aku pengen tahu mengenai harapan ke depan. Masing-masing pasti punya harapan dan juga mungkin mewakili apa yang pengen disampaikan. Dimulai dari Ibu Ketua dulu nih. Harapannya pengen ada donatur yang tetap kan. Harapannya semoga kegiatan ini terus menerus dan berkelanjutan dan buat tim tetap semangat. Kedua, kalau pemerintah ingin ikut, ayo sama-sama kita terjun langsung ke lapangan. Jadi memang benar-benar yang dibantu memang benar-benar layak kayak gitu. Sebenarnya itu tuh lebih ke sasarannya aja sih Kak. Kalau Kak ngelihat langsung secara langsung Teranyo ya. pastilah oh ini pantas dibantu. Oh ini iya kayak gitu. Nah, harapannya memang pemerintah tuh memang harusnya turun kayak gitu. Jangan cuma apa ya? Sekedar bantuan data KTP, nomor KTP agak kayak mana ya Kak? Takut ya kayak kita udah sampai sasaran ke situ. Sampai sasaran. Coba sekali-sekali lah pemerintah terjun.
Kayak gitu, kayak kita lah. Iya. Mudah-mudahan ini juga didengarkan oleh pihak-pihak terkait sehingga bisa bersinergi dan juga kolaborasi dengan kawan-kawan Lentera. Tapi siap nggak misal ada dari pihak-pihak terkait untuk menghubungi dan akhirnya berkolaborasi mengenai kegiatan sosial ini? Boleh dong. Siap ya. Sangat terbuka kalau untuk hal positif lebih kemanusiaannya tuh pasti kami open. Luar biasa sekali nih. Dan kalau dari Ibu Wakil Ketua apa yang pengen disampaikan? Harapannya bisa lebih terus memberikan senyuman untuk orang-orang yang hidupnya kekurangan yang lebih membutuhkan dan kita bisa terasa ada di mereka. Oke, baik. Luar biasa nih. Nah, kalau Ibu Sekretaris nih, apa yang pengen disampaikan? Kayaknya sama, udah disampaikan semua ini. Itu. Iya, karena dan jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik ya. Betul. Tujuannya kan itu aja satu kan, kita jangan gimana ya, harus semangat tetap kan harus untuk mencari donatur-donatur lagi yang bisa membantu di Lentera kita ini. Jadi biar maju terus. Sesibuk apapun kita bukan menjadi suatu alasan, Bu ya. Iya, betul. Untuk tidak melakukan yang namanya kebaikan. Betul. Oke, luar biasa Nian. Baik, dan terima kasih sekali lagi waktunya. Ini banyak edukasi, banyak sharing yang tentunya pacak menjadi inspirasi untuk pendengar kita dan juga untuk kita sama-sama. Dan pokoknya kita doakan mudah-mudahan selalu menjadi orang baik ya. Amin. Menjadi pahlawan untuk lingkungan, terutama untuk masyarakat yang ada di Talang Jambi, dan mudah-mudahan ini juga akan menyebar ke wilayah lain yang ada di Palembang atau bahkan di Sumatera Selatan menjadi contohnya. Oke. Dan sekali lagi untuk Ibu Feni Ria Alumi dan juga untuk Mbak Siti Rodia juga terima kasih, dan juga untuk Mbak R.A. Dewi Latifah juga terima kasih untuk waktunya, dan kita harus berpisah karena waktu kita sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keribanganku ngambing ambung balik di umen, kebaya singkat betes silo dipandang mata, gadis laduson ngambing tegong balik di umen, meniti jambat aye jenemu walau aman masa mandi di pangkalan umbak. Ahila petang gadis mandi sambil bertembang, bertembang Hindu kakang bale ading lah nunggu. Kita berdua sama-sama ke Humaria untuk rencana hidup berumah tangga. Tebala alisnya kebualo aman masa mandi di pangkalan umbak. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga. Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT. Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya? 2 minggu aja sih.
Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT. Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya. Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT. Iya, sama-sama Pak Aga. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CCTV terbaik adalah tetanggamu. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.